Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai Cash and Receivable. Buku yang digunakan adalah Intermediate Accounting IFRS Second Edition, Chapter 7. Sini kita akan belajar mengenai cash ya, account receivable dan juga not receivable serta special issue. Jadi apa itu kas? Kas adalah financial asset yang masuk ke dalam financial instrument. Financial instrument ini adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau kepentingan ekuitas entitas lain. Contoh dari financial asset itu sendiri seperti cash, loan and receivable, investment in debt securities. Investment in debt securities ini seperti obligasi. Jadi ketika perusahaan yang membeli bonds atau obligasi pada perusahaan yang menerbitkan. Dan juga investment in equity securities seperti pada share ordinary, share preference, share capital. Dan yang masuk ke dalam non-financial asset ada inventory, prepaid expense, PPE, dan juga intangible asset. Kas ini pada laporan posisi keuangan ya, masuknya di dalam klasifikasinya masuk ke dalam current asset yang paling liquid, most liquid asset ya. Kas itu sebagai media standar pertukaran atas barang atau jasa. Dan kas adalah basis for measuring and accounting for all other items. Jadi basis yang digunakan untuk pengukuran dan akuntansi dari item-item lain selain dari kas itu sendiri. Seperti misalnya aset tetap. Jadi seperti aset tetap harus dikonversi ke kas juga. Makanya pada awal pembelajaran akuntansi di pengantar akuntansi 1 kita mengenal istilah monetary unit assumption. Jadi asumsi dasar bahwa semua transaksi ekonomi yang disajikan di laporan keuangan dapat diukur dengan satuan mata uang, yaitu pada kas gitu ya. Kemudian contoh dari kas itu sendiri ada uang logam, koin ya, currency, available funds on deposit at the bank, money order, certified check, cashier check, personal check, bank draft, and saving account. Kas ini ada yang masuk ke dalam namanya cash equivalent, setara kas ya, setara kas. Contohnya ada treasury bills, commercial paper, and money market funds. Treasury bill ini merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah. Surat utang negara, SUN gitu ya contohnya. Ada juga commercial paper. Commercial paper ini merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. Berikutnya ada bank overdraft ya. Bank overdraft ini ketika sebuah perusahaan menulis cek yang melebihi jumlah kas yang di rekeningnya gitu ya. Jadi perusahaan nulis cek tapi ternyata saldo di cek itu tuh melebihi jumlah kas yang ada di rekeningnya, makanya masuk ke dalam current liability gitu ya. Tapi ketika ada offset gitu ya, jadi dikompensasikan ke rekening kas hanya ketika kas yang tersedia ada di bank yang sama di mana pinjaman rekening koran terjadi gitu. Nah, ini ada summary dari cash dan related items-nya ya. Kas diklasifikasikannya ke dalam kas, petty cash masuk di report di cash gitu ya. Short term paper masuk ke dalam setara kas ya. Dengan kriterianya apabila investment with maturity-nya kurang dari 3 bulan gitu ya. Short term paper masuk ke dalam short term investment ya apabila ini lebih dari jangka waktu 3-12 bulan. Jadi misalnya
deposito gitu ya. Depositonya lebih dari 3 sampai 12 bulan, ini masuknya ke dalam short term investment. Post date check masuk ke diklasifikasikan ke dalam receivable ya, apabila dapat ditagihkan dengan asumsi dapat ditagihkan. Travel advance ya, uang muka perjalanan gitu ya, dengan asumsi bahwa dapat ditagihkan oleh employee gitu ya, atau mengurangi si salariesnya, salaries employee. Kemudian ada postage on hand gitu, seperti stamp atau postage meters gitu ya, masuk ke dalam prepaid expense, atau bisa juga diklasifikasikan ke dalam office supplies. Nah, bank overdraft masuk ke dalam cash, tapi kalau nggak bisa di offset masuk ke dalam current liability. Receivable berikutnya adalah account receivable. Receivable ini adalah claims ya, claims kepada pihak lain ya, claims kepada customer atau pihak lain atas money, atas uang, atas barang, atau atas jasa. Piutang ini ada dua ya, account receivable, piutang usaha, dan juga not receivable, piutang wesel. Account receivable ini adalah oral promises, jadi perjanjian secara lisan dari pembeli atau pelanggan untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Pendukungnya ini invoice ya kalau account receivable. Tapi kalau not receivable ini written promises, jadi perjanjian secara tertulis dari pembeli atau pelanggan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Pendukungnya dari notes receivable ini promissory note. Jadi di promissory note ini tertera jumlah hutang pokoknya berapa gitu ya, hutang pokok berapa, bunganya berapa, terus kapan jatuh temponya, dan di situ juga tertulis bahwa si penerbit itu bersedia untuk melunasi hutangnya gitu pada tanggal jatuh tempo. Kemudian di sini ada non-trade receivable. Non-trade receivable ini piutang non usaha. Piutang non usaha diantaranya adalah uang muka kepada petugas atau karyawan, advance to subsidiaries, uang muka kepada anak perusahaan ya, deposito, kemudian deposit untuk menutupi kerusakan atau kerugian potensial, terus deposit sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, lalu dividen ya, dividen dan juga interest receivable itu masuk ke dalam non trade receivable. Nah, kemudian di sini ada penyajian dari receivable pada laporan posisi keuangan. Di sini contohnya ada Henken dan juga Nokia. Pada laporan posisi keuangan, trade receivable, trade and other receivable ini masuk ke dalam current asset ya tentunya. Nah, kalian bisa lihat ini penyajiannya ya. Dan di sini juga sama di PT Nokia ya, masuk ke dalam current asset. Nah, di sini account receivable net of allowance for the full account. Jadi yang namanya account receivable itu nilai yang disajikan di laporan posisi keuangan itu adalah nilai sebesar realizable value, nilai yang bisa ditagih gitu ya. Jadi sudah dikurangi dengan cadangan kerugian piutangnya, sudah dikurangi dengan allowance for the full account. Pengakuan dari account receivable. Ada trade diskon. Jadi trade diskon ini dicatat secara neto aja. Ya, trade diskon ini biasanya used to digunakan untuk yang pertama ya.
avoid frequent change in catalog. Jadi supaya katalognya itu nggak berubah-ubah. Ya udah, jadi nanti di katalog itu kan ada harga, terus nanti diubah aja diskonnya. Misalnya diskon 10%, diskon 5%, diskon 15% gitu ya. Terus yang kedua, mengalternatifkan harga dengan kuantitas pembelian. Price for different quantity purchase. Jadi misalnya beli satu nggak dapat diskon, beli tiga dapat diskon 10%, beli 4 dapat diskon 15%, begitu. Terus kemudian yang ketiga, tujuannya untuk hide the true invoice price from competitors. Jadi untuk menyembunyikan invoice sebenarnya. Jadi kompetitor tuh nggak tahu harga aslinya berapa, karena yang dia tahu hanya yang ada di katalog itu hanya harga setelah diskonnya aja. Kemudian ini pengakuan account receivable atas cash discount atau sales discount. Jadi seperti di sini ya, terms such as 2/10, jadi dapat diskon 2%. Nih ya, dapat diskon 2% kalau jangka waktu pelunasannya selama 10 hari gitu ya. Terus N/30, jangan dengan jangka waktu dengan jatuh temponya selama 30 hari gitu. Dan metodenya untuk cash diskon ini ada dua metode, yaitu gross method dan juga net method. Bagaimana cara pencatatannya? Nah, ini dia. Ini ilustrasi jurnal ya, dengan gross method maupun untuk net method pada sales discount. Jadi ketika ada penjualan senilai 10.000 dengan termin 2%, dapat diskon 2% gitu ya, dengan jangka waktu pelunasan selama 10 hari, maka untuk yang gross method ya, dicatat account receivable pada sales revenue. Dicatat sesuai nilai sales ya di sini ya, 10.000. Kemudian kalau yang metode net, account receivable pada sales revenue. Jadi AR-nya ini ya sudah dikurangi dengan diskonnya. Jadi kan diskonnya 2% ya. Jadi AR-nya senilai 10.000 dikali 98% ya, yaitu 9.800. Kemudian jurnal kedua, ketika ada pembayaran senilai 4.000 ya. Ketika ada pembayaran senilai 4.000 dengan penerimaannya itu selama periode diskon, maka dengan gross method jurnalnya adalah ya, di sini AR-nya berkurang 4.000 ya, karena kan ada payment 4.000 ya. Kemudian sales diskonnya 80, dari mana? 4.000 dikali 0,2 ya. Kan dapat diskon 2%, karena kan di sini dibayarnya semasa periode diskon. Diasumsikan seperti itu ya. Maka cash yang didapat si supplier adalah 3.920. Sedangkan untuk yang metode net, mudah saja ya, langsung cash pada account receivable senilai berapa? Senilai 3.920. Jadi udah langsung net, nggak perlu nyatet si sales diskonnya lagi. Kemudian jurnal yang ketiga, tadi kan salesnya adalah 10.000, piutang di awal 10.000 ya, piutang di awal 10.000, kemudian baru dibayar 4.000, sisa piutangnya adalah 6.000. Ketika dibayar 6.000 after discount period, jadi dengan asumsi pembayarannya ini, paymentnya ini melewati batas mendapatkan diskon gitu, maka nggak dapat diskon dong ya kan, karena melewati after discount period. Jadi case pada account receivable senilai 6.000. Itu untuk yang metode gross. Kalau untuk yang metode net method ya, pertama di jurnal dulu cash pada AR ya senilai 6.000, karena kan emang nggak dapat diskon ya, jadi piutangnya 6.000, diperolehnya 6.000 cashnya. Kemudian kita jurnal untuk yang account receivable pada sales discount forfeited. Jadi diskon yang tidak dapat diterima gitu ya.
diskon yang tidak jadi didapatkan. Jadi AR pada sales discount forfeited senilai 120 dari 6.000 dikali 2%. Kemudian ketika piutang yang uncollectible ya, ketika piutangnya tidak dapat ditagihkan, maka ada dua metode ya, dua metode pencatatannya, yaitu dengan direct write-off method dan juga allowance method. Nah, metode yang direkomendasikan oleh IFRS adalah metode yang allowance method. Nah, ini IFRS di sini ada ya. IFRS merekomendasikan yang allowance method. Sebetulnya materi mengenai piutang ini udah ada di pengantar akuntansi 2 ya. Maka saya langsung ke contoh soal aja. Dan di sini saya sudah membuat seperti rangkuman mudahnya gitu ya. Untuk pencatatan piutang baik dengan metode direct maupun dengan metode allowance. Jadi ketika transaksinya ada untuk mencatat estimasi uncollectible, jadi untuk mencatat estimasi piutang tidak dapat ditagihkan, dengan metode direct ini tidak perlu di jurnal. Karena namanya aja direct written off, jadi langsung dihapuskan, tidak ada estimasi. Ya, itu untuk yang metode direct. Kemudian ketika piutang dihapuskan, untuk metode direct jurnalnya adalah bad debt expense pada AR. Di sini AR-nya terkredit gitu ya. Nah, ketika ternyata piutang yang kita hapuskan tadi itu dapat terrecovery, dapat terpulihkan, maka jurnalnya adalah account receivable pada bad debt expense gitu. Nah, kemudian ketika si customer melakukan pembayaran kepada supplier gitu ya, maka jurnalnya tentu ya si supplier menerima cash ya dan mengkreditkan si AR-nya. Itu untuk metode yang direct written off. Untuk yang metode allowance ya, untuk mencatat estimasinya adalah bad debt expense pada allowance for the full account ya. Ketika di write off, ketika jurnal penghapusan allowance for the full account pada AR. Nah, ketika terrecovery AR-nya ya, AR-nya ternyata dapat dipulihkan gitu, si customer ternyata bisa bayar, maka jurnalnya adalah account receivable pada AFDA. Dan ketika si customer melakukan pelunasan, maka tentu si perusahaan memperoleh cash dan mengkreditkan AR-nya si customer. Kemudian di sini ada contoh soal piutang ya. Di akhir tahun 2015, Sorter Company account receivable-nya senilai 900.000 dengan AFDA dengan allowance for the full account senilai 40.000. Nah, di Januari 2016, Sorter Company ini menentukan bahwa piutang dari Ordonez Company ini senilai 8.000 tidak dapat ditagihkan. Dan manajemen memutuskan untuk melakukan write-off, memutuskan untuk melakukan penghapusan piutang. Ya. Kemudian yang diminta yang pertama adalah prepare the journal entry for Sorter Company. Jadi jurnal buat si Sorter ketika melakukan penghapusan atas piutangnya si Ordonez. Ketika melakukan penghapusan piutang dengan metode allowance, maka jurnalnya adalah allowance for the full account ya, pada account receivable senilai 8.000 ya, senilai yang ada di soal nih 8.000. Kemudian yang B, kita diminta untuk cash realizable value-nya itu berapa gitu ya. Sebelum piutangnya, before the write off the Ordonez, sebelum piutangnya dihapuskan ya. Sebelum piutang dihapuskan, AR-nya ini kan di soal diketahui ya, di akhir 2015 piutangnya adalah 900.000 ya. Terus kemudian AFDA-nya ada 40.000. Maka net realizable value-nya sebelum dilakukan penghapusan piutang adalah senilai 860.000. Kemudian yang C, berapa sih cash realizable value-nya ya ketika AR-nya ini dihapuskan, AR atas piutangnya si Ordonez. Ketika AR-nya dihapuskan ya, pertama AR-nya ini kalau disoalkan tadi 900.000 ya, 900.000. Kemudian kita melakukan penghapusan piutang 8.000 nih, dikreditin 8.000. Maka 900.000 dikurang 8.000 adalah 892.000. Kemudian AFDA-nya tadi di soal 40.000
ya, AFDA 40.000 ya, di terdebit 8.000 gitu ya, maka ya 40.000 dikurangi 8.000 adalah 32.000. Maka net realizable value setelah ada write off adalah 860.000. Nah, saran saya ketika kalian melakukan perhitungan cash realizable value ini ya, untuk setelah terjadinya write off, untuk memudahkan kalian bisa menggunakan ledger gitu. Kemudian impairment evaluation process. Jadi ya, company assess the receivable. Jadi perusahaan bisa melakukan penilaian atas penurunan piutangnya pada setiap periode pelaporan ya. Possible kemungkinan terjadinya kerugian, kejadian yang menyebabkan terjadinya kerugian gitu ya. Yang pertama adalah customer mengalami masalah keuangan yang signifikan ya, significant financial problems of the customer. Terus yang kedua payment default, jadi kegagalan pembayaran. Yang ketiga adalah renegosiasi jangka waktu jatuh tempo pembayaran piutang karena kesulitan keuangannya pelanggan. Jadi karena pelanggannya financial difficult, jadi pelanggan mengalami kesulitan pembayaran, mengalami kesulitan keuangan, maka pelanggan melakukan renegosiasi untuk melakukan extend pembayaran gitu ya. Terus yang keempat adalah penurunan estimasi arus kas masa depan dari sekelompok piutang sejak pengakuan awal, meskipun penurunan belum dapat diidentifikasi dengan aset individu dalam kelompok. Nah, ini untuk memudahkan kita akan langsung ke ilustrasinya. Jadi di sini impairment evaluation process ilustrasinya ada Hector Company. Di sini ada piutang dari Hector Company ya. Jadi dia mengklasifikasikan piutangnya berdasarkan nama customernya. Ada Yan Company, customernya tuh ada Yan Company, Randon, Fernando, Blanhard ya, dan all other receivable, dan ada piutang lain gitu ya, piutang lain. Jadi Yan Company 40.000, Randon 100.000, Fernando 60.000, Blanchard itu 50.000. Other company-nya ada receivable-nya ada 500.000. Nah, kemudian di bawah sini ada notes bahwa Hector menentukan bahwa si Yan ini receivable-nya mengalami impairment senilai 15.000. Jadi nanti 40.000 dikurangi 15.000 gitu ya. Dan si Blanchard ini receivable is total impairment. Jadi kemudian si Blanchard ini Blanchard ini keseluruhan piutangnya mengalami penurunan gitu ya. Terus si buat Randon dan juga Fernando receivable tidak dipertimbangkan untuk adanya impair. Kemudian Hector menentukan bahwa 2% dari all other receivable akan mengalami impairment. Nah, ya jadi tadi impairment si Yan itu 15.000, tadi yang di slide sebelumnya ya, 15.000. Si Blanchard itu 50.000 ya. Kemudian all other receivable itu ada 500.000 ya. Kemudian Randon dan Fernando kan tidak dipertimbangkan untuk adanya impair ya. Jadi masih tetap. Kemudian diasumsikan tadi di slide sebelumnya all other, nih ini dia, all other receivable nih 2%. Nah, jadi totalnya ini kan 660.000 dikali 2% adalah 13.200. Maka total impairmentnya adalah 15.000 ditambah 50.000 ditambah 13.200, yaitu 78.200 yang akan di impairment. Baik, segitu dulu penjelasan mengenai cash and receivable. Nanti kita akan lanjutkan materinya di video berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.